Halo, nama saya Joshua Pratama. Di sini saya akan menerangkan project UTS multimedia yang saya kerjakan. Yaitu gamenya ini namanya Sky Shooter 262. Permainannya itu seperti ini. Di sini kita bisa menggerakkan pesawat, menembak menggunakan spasi, menggerakkannya menggunakan WASD dan menembak musuhnya. Serta juga ada score pointer dan invulnerable jika collision. Jadi musuhnya ini akan terus mengejar kita sampai kita mati seperti itu. Nah, game ini mirip dengan Space Shooter. Cara membuatnya yaitu yang akan mulai saya terangkan sekarang. Itu yang pertama saya mengambil aset dari sini tentang pesawat yang digunakan player dengan tag player di sini. Itu bentuknya seperti ini. Nah, ini pesawatnya diambil dari internet. Lalu kita menambahkan beberapa script di sini. Yang pertama kita tambahkan box collider, lalu rigid body juga. Box collidernya itu trigger, yang akan trigger karena kita mau dia berefek saat menabrak sesuatu, misalnya menabrak pesawat musuh. Lalu kita menambahkan script yang pertama, yaitu player move. Yang isi player move ini, script player move ini, itu berisi cara memutar pesawat di saat keyboard A atau D atau kanan dan kiri, arrow kanan kiri ditekan. Lalu pesawatnya bergerak ke atas dan ke bawah. Jika W atau S atau arrow ke atas atau ke bawah ditekan. Lalu itu dengan codingan ini. Yang pertama ada public float max speed, kita set max speednya untuk 2,5 unit unity, lalu rotation speednya 80 unit unity atau 180 derajat. Terus di dalam void update kita taruh di sini untuk memutar pesawatnya kita menggunakan quaternion rod transform rotation. Quaternion ini merepresentasikan rotasi dan rot ini nama variabelnya. Transform rotation itu untuk mentransform game objek yang di atas di sini. Lalu float z sama dengan rotation dari rotation tadi dengan tipe variabel quaternion. Euler angles yang z. Jadi kita hanya mengset Euler angle-nya untuk z dari 3 koordinat. Karena kalau kita putar yang x, jadinya bakal aneh, dan kalau kita putar yang y, jadinya ke atas sama ke bawah. Jadi kita mau dia memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Jadi kita pakai yang z. Jadi z sama dengan z dikurang input get axis horizontal. Input get axis horizontal ini didapat dari edit, lalu ada project settings. Di sini ada input manager. Nah, access, lalu yang horizontal. Nah, di sini sudah ada langsung negative button left, positive button right, ini arrow, dua ini arrow, terus alternatif negative button A, dan alternatif positive button D. Ada deh untuk ke kanan dan ke kirinya. Oh ya, namanya juga harus sama persis horizontal dengan H kapital, jadi sini horizontal kapital, dikali dengan rotation speed yang tadi 180, dikali time delta time. Ini untuk informasi waktu, jadi dia berputar pada detik. Lalu rotation sama dengan quaternion Euler 0 0 z. Jadi yang merubah simbol z-nya. Yang z, karena yang tadi saya bilang x sama y, itu bakal jadi aneh dia. Kalau y maju, kalau x 3 dimensi itu. Terus transform rotation sama dengan rod. Ini mengubah posisi rotasi dari pesawatnya. Lalu selanjutnya ada pesawat gerak ke atas dan ke bawah, yaitu kita menggunakan vektor 3 dari vektor 3. Terus variable pos, dan kita transform position. Terus lanjut lagi ada variabel lagi di sini, vektor 3 velocity, sama dengan new vector dalam kurung 0 input get axis. Jadi ini x-nya, ini y-nya. Yang kita ubah di sini adalah y-nya yang diminta input dari koordinat y. Jadi input get axis vertikal itu sama kayak tadi, di dalam input manager ada di sini vertikal. Nah, langsung down, up, S, dan W untuk ke atas dan ke bawah. Atau maju dan mundurnya pesawat. Dikali kecepatan maksimal, yang tadi di set, bisa di set di Unity editornya nanti. Lalu dikali time delta time, dan ini Z-nya 0, karena tadi Z-nya sudah jadi sama. Tutup kurung, pos sama dengan pos tambah rotation dikali velocity. Lalu transform position sama dengan pos, ini untuk mengubah posisinya. Nah, dari script ini, itu tentang pergerakan dari playernya. Jadi playernya bisa seperti ini jika di run. Ini di saja. Nah, jadi bisa pesawatnya itu berputar ke kiri, berputar ke kanan, maju, dan mundur. Terus selanjutnya ada kamera follow. Jika tadi diperhatikan, jika tadi dilihat di situ, itu kameranya bisa mengikuti pesawatnya. Nah, itu menggunakan script kamera follow. Kamera follow di sini scriptnya itu public transform target, my target. Ini nanti bakal di set. Nah, setnya dengan ini my target sama dengan game object pada permulaan. Tapi nanti pas update juga, karena kalau playernya mati terus bisa respawn nanti kameranya. Kalau tidak di update di sini, nanti dia nggak mengikuti pesawatnya. Jadi kameranya stuck gitu. Makanya di sini my target sama dengan game object find with tag player. Nah, dari sini yang pesawat tadi kita kasih tag player. Nah, transform. Lalu jika tidak ada target, maka dia target position itu menjadi posisi dari objek dengan tag player. Z-nya juga sama, lalu nanti akan memposisikan sendiri dia. Nah, selanjutnya itu tentang damage handler. Ini di mana collision dan rigid body digunakan, sama box collider juga. Pertama-tama ada public integer health. Di sini health dari semua, tapi kecuali pesawat yang nanti karena public jadi bisa diganti nanti. Jadi untuk sekarang defaultnya di set ke 1, terus public float invulnerable period atau periode dia tidak bisa diserang itu 0. Ini nanti supaya kalau misalnya pesawatnya ditabrak, maka dia akan invulnerable atau tidak bisa diserang selama 0,5 detik. Tapi itu nanti akan di set. Terus float invulnerable timer, ada timernya di sini 0. Terus ada integer correct layer, layer yang benar. Terus ada di sini lanjutnya sprite render SR, private void start. Jadi pada saat mulai berjalannya itu correct layer sama dengan game object layer. Game objectnya ini tergantung sama dikasih script damage handlernya. Jadi soal layer juga di sini ada ini project settings layer. Nah, ini di physics 2D layer collision matrix. Di sini ada layer tambahan yaitu player, enemy, invulnerable, dan background. Jadi untuk nanti untuk peluru dari player dan serta player tersebut itu pastinya akan di layer player. Nah, di sini jadi yang layernya di player tidak bisa bercollision dengan yang layernya di player.
tetapi bisa bercollision dengan yang enemy di sini. Itu juga sebaliknya. Tetapi kalau invulnerable dia tidak bisa bercollision dengan apapun, begitu juga background karena background di belakang. Nah, habis itu soal layernya. Lalu di sini ada sprite render SR. Ini untuk nge-render grafik. Oh, ini untuk lanjutan sebenarnya. Ini jadi dari sprite musuhnya yaitu V71 dan MP1 ini dibuat dalamnya ada child-nya. Jadi grafiknya itu sebagai child. Sisa hitbox dan komponen-komponen lainnya itu ditaruh pada parent, sementara grafiknya ditaruh pada child. Sama dengan V71. Supaya nanti kalau kita mengubah-ubah koordinat yang ada di parentnya, child-nya tidak berubah atau gambar tidak berubah grafiknya itu. Jadi ini nanti dulu saja, nanti bakal dijelaskan lagi. Nah, ini collision ini. Void on trigger enter dua dimensi di bug lock trigger. Ini ngasih tahu kalau dia ada trigger. Jadi tadi dikasih tahu di sini. Trigger artinya ada yang bertabrakan. Ada yang ke trigger itu. Nah, lalu jika ke trigger, health berkurang. Invulnerable timer jadi invulnerable period. Terus nanti game object layernya jadi invulnerable. Ini layer 10 ini layer invulnerable. Atau tidak bisa diserang. Jika terus di bawahnya tentang invulnerable timer juga. Jika invulnerable timer lebih dari 0, maka invulnerable timer sama dengan invulnerable timer dikurang waktu per detiknya. Jadi dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1 per detik. Jika invulnerable sudah sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka game object layer akan berubah lagi ke layer sebenarnya atau layer dari objeknya, dari game objeknya. Lalu ini nanti akan dijelaskan lagi SR ini karena soal yang tadi. Terus ini jika health kurang dari sama dengan 0, maka dia akan menjalankan function die. Function void die itu langsung menghancurkan game object, destroy game object. Nah, lalu selanjutnya ada ini di mana playernya akan menembak. Player shooting. Jadi pertama kita ambil sprite peluru dari player. Di sini boleh tuang yang warnanya biru seperti ini. Lalu kita berikan rigid body dan juga box collider, bullet render udah otomatis. Ada yang kurang. Oh iya, jadi sebelum itu, sorry. Sebenarnya trajektori duluan. Trajektori ini untuk supaya pelurunya jalan lurus dan juga musuhnya juga jalan. Jadi public float max speed ini bisa diatur kecepatannya. Terus public jadi defaultnya 5 sebenarnya. Lalu kita upload void start jadi hilang, lalu void update, vector 3 pos sampai transform position, vector 3 velocity, sampai vector 0, max speed time data time. Ini supaya dia jalannya lurus ke atas atau ke bawah, tergantung rotation degree sebenarnya. Tapi kan yang dimainkan di sini adalah y aksisnya, jadi di sini max speed dikali time data time. Lalu position sama dengan position ditambah transform rotation dikali velocity ini yang tadi di atas. Transform position sama dengan pos yang ini di atas. Jadi ini fungsinya untuk membuat sesuatu itu berjalan lurus. Lalu tadi selanjutnya ada player shooting. Nah, player shooting yang tadi ini sprite yang tadi, sprite pelurunya. Lalu kita ini rigid body-nya diubah kinematik, lalu box collider-nya ice-trigger dicentang di sini. Terus jika sudah bullet pertama ini sudah di set seperti itu, maka bisa kita pindah ke pesawat player di sini, lalu kita tambah player shooting script ini. Player shooting script itu. Nah, ini. Jadi kita buat prefab. Nah, public game object bullet prefab, lalu ada integer bullet layer. Ini layer untuk peluru dari playernya. Lalu public float fire delay seberapa lama delaynya. Ini defaultnya 0,25 tapi nanti bisa diubah. Lalu ada float cooldown timer. Ini cooldown timer untuk menembaknya. Jadi private void start pertama-tama bullet layer itu sama dengan game object layer. Jadi kita samain bullet layernya dengan layer dari pesawat player. Lalu cooldown timer sama cooldown timer dikurang time data time. Jadi berkurang terus. Jika input get button fire 1 ini sama seperti yang get axis tapi beda get button ini. Karena get button itu bisa ditahan. Jadi misalnya orang yang menahan spasi dia menembak terus-terusan. Input get button fire 1. Di sini sudah ada juga dari Unity-nya langsung di file. Edit terus ada project settings. Lalu ada input manager. Nah ini fire 1. Nah spasi atau mouse zero. Jadi langsung saja di scan ke sini. Jika input button fire 1 itu ditekan dan cooldown timernya kurang dari 0, maka dia akan mengeluarkan debug lock fire atau nembak. Dan cooldown timernya menjadi fire delay. Jadi ngeset cooldown timernya 0 jadi 0,25. Nah, terus vector 3 dari offset, ini offset dari pelurunya. Karena kan ini ada pesawat misalnya. Di sini pesawat. Kalau tidak dikasih offset dia nembaknya dari tengah sini, dari cockpitnya. Seharusnya kan dia nembak dari depan sini. Nah, makanya kita kasih offset. Nah, ini dia kasih. Makanya dikasih offset. Oh ya, dihapus. Makanya vector 3 offset sama dengan transform rotation plus new vector 0 ini offset dari y seberapa jauh dalam Unity, dalam satu Unity dia bakal offset ke depan 0,5 di sini. Itu sudah pas di titik ujung nose pesawatnya, lalu 0 ininya karena sudah di tengah. Lalu game object bullet kemudian game object instantiate ini seperti mengcopy atau mengclone bullet prefab, lalu transform positionnya ditambah dengan offset dan juga transform rotationnya, lalu bullet go layer sama dengan bullet layer itu layernya sama dengan itu. Jadi yang paling bawah ini berguna supaya kalau misalnya playernya invulnerable, peluru dari player masih bisa mengenai musuhnya. Lalu selanjutnya dari player shooting itu ada self destruct. Nah, ini self destruct. Self destruct ini jadi kalau pelurunya itu tidak ditambahi script self destruct, maka pelurunya akan jalan terus dan memakan prosesor. Jadi terus-terusan infinite ke sana. Misalnya ke atas, terus-terusan ke atas. Jadi kita kasih self destruct supaya tidak memakan prosesor. Jadi public float timer sama dengan 1. Lalu timer sama dengan timer dikurang time delta time. Jadi per 1 detik berkurang terus. Jika timer sudah sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka dia akan menghancurkan peluru tersebut. Lalu selanjutnya ada
face player. Nah, jika sudah tahap semua itu tadi dilakukan, maka sekarang seharusnya playernya sudah bisa menembak dan bergerak, berputar-putar gitu, dan juga bisa menembak. Tetapi musuhnya belum. Musuhnya cuma bisa berjalan lurus saja. Nah, makanya itu kita akan memberikan script face player di musuhnya, seperti B17-1 dan TMP1 ini. Di bawah sini ada face player. Nah, oh ya, sama tadi yang untuk player, yang player shooting ini bullet prefab-nya di set ke bullet 1 dengan diklik seperti ini dan ngeklik bullet 1, peluru pertama. Jadi dia bisa menembakkan pelurunya. Kalau nggak dia bakal error. Maka lanjut kita ke TP1 dan B17-1 ini musuh-musuhnya. Pertama-tama itu kita public float rotation speed 90 F. Ya, ini rotation speed dari musuhnya. Kita mau kalau bisa sih ya rotation speed-nya berbeda, lebih rendah dibanding playernya, jadi kita bisa menghindari pelurunya. Lalu jika player sama dengan 0 atau dalam kondisi playernya tidak ada atau sudah mati gitu, game object sama dengan game object go sama dengan game object find with, dia akan menemukan dengan game object dengan tag player. Oleh karena itu tadi di pesawat player dikasih tag player. Nah, jika go tidak 0, maka player go transform. Jika playernya 0, maka dia akan return balik lagi ke atas sini, mencari lagi. Vektor 3 dari dir itu player position dikurang transform position, lalu ada dir normalize. Lalu float z angle. Oh ya, ini kan kita menghitung tentang rotasinya dari musuhnya. Jadi z angle sama dengan math f, atau ini dari derajat diubah ke radian. Dir y dan dir x dikali math f rad 2 degree. Ini untuk mengubah radian menjadi degree lagi, lalu dikurangi 90, karena kalau nggak dikurangi 90 nanti dia miring. Lalu quaternion desired rotation. Ini rotation dari musuhnya sama dengan quaternion Euler 0 z angle. Sekali lagi yang kita pakai di sini adalah z-nya, karena kalau y itu ke atas bawah, sama kalau x itu 3 dimensi. Nanti jadinya aneh. Makanya yang diubah di sini z-nya. Lalu transform rotation sama dengan quaternion rotate towards. Dia berputar ke arah. Ini transform rotation punya game objeknya. Lalu ke desired rod untuk y-nya. Yang ini quaternion Euler ini. Lalu untuk road speed, untuk z-nya road speed dikali time delta time. Nah, jika sudah menulis face player ini, seharusnya musuhnya sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri ke player. Lalu selanjutnya ada, tadi kan musuhnya sudah mengarahkan diri ke player, tapi mereka belum bisa menembak, mereka baru bisa mengarahkan dirinya sendiri dan akan berusaha menabrak. Jadi sekarang kita membuat script di mana musuhnya bisa menembak. Yang pertama-tama sprite-nya dulu. Sprite ini diambil dari internet. Peluru kedua, yang warna hijau ini, layernya ditaruh di enemy, lalu ditambah rigid body, ditambah polygon collider, ease trigger, dan juga kinematic di rigid body. Lalu dikasih damage handler, trajectory, dan self destruct. Sama seperti mirip seperti peluru pertama atau peluru punya player. Tapi nanti peluru punya player ada bedanya lagi. Jadi untuk enemy shoot ini kita tambahkan di B17-1 dan juga TP1 atau pesawat musuhnya. Enemy shoot. Enemy shoot di sini isinya mirip sekali seperti player shoot. Nah, sebenarnya hanya copy paste tapi ada beberapa perbedaan. Perbedaannya itu di inputnya. Kalau di player shooting, mana inputnya? Ini. Kalau di player shooting, if input get button fire 1 dan cooldown timer sama dengan 0. Kalau di enemy shooting, if cooldown timer 0 dan player bukan 0. Dan juga vektor ada distance-nya, ada jarak di mana dia nggak langsung nembak. Jadi dia harus ada jarak dari playernya dulu. Transform position dan player position. Kurang dari 3. Nah, di sini jaraknya. Kalau dari kurang dari 3 satuan, maka dia baru bisa nembak. Jadi biar nggak tiba-tiba kena tembak dari jarak jauh. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan di backlog musuh menembak. Lalu cooldown timer sama fire delay di reset. Vektor 3 offset, ini offset yang sama seperti pesawat player, yaitu pelurunya tidak muncul dari tengah pesawatnya, tapi dari ujung pesawatnya. Karena tembakannya di situ. Jadi lebih masuk akal. Offset transform rotation dikali ini vektor 3 dan kurung 0,3 f, 0. Instantiate, nah ini baru mengclone pelurunya, bullet prefab, transform position tambah offset, transform rotation. Nah, setelah dikasih script ini, maka kita bisa ngeset enemy shooting, bullet prefabnya kita set ke bullet 2, peluru kedua yang warna hijau, lalu fire delay 0,5. Sama juga seperti yang B17 ini. Nah, oh ya, sama yang tadi soal face player. B17 kan pesawat lebih besar, makanya rotation speednya lebih lambat dibanding TP1. Sama juga di trajektorinya, max speednya lebih lambat. Si B17 ini lebih lambat dibanding TP1. Max speed 1, sama rotation speed 45. Lalu selanjutnya bisa enemy shoot. Nah, kita mau player spawner. Jadi gimana player itu bisa respawn. Public game object player prefab, lalu player instance, number of lives. Di sini bisa, ini baru defaultnya 1. Load respawn timer, void start. Jadi pertama-tama nge-spawn player. Terus isi dari function spawn player ini, number of lives dikurangin, respawn timer ditambah, lalu player instance mengcopy pesawat, ini player prefab pesawatnya, di posisi 0. Lalu void update. Jika player instance sudah 0 dan number of lives lebih dari 0, maka respawn timer sama respawn timer dikurang time, data time, dia akan mengurang. If respawn timer kurang dari 1,0, dia akan respawn player. Kalau sudah kurang dari 0, maka dia akan respawn player. Respawn timer. Terus ini private void on GUI, tapi GUI-nya kekecilan, jadi nggak kelihatan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia ini memberikan ada berapa banyak nyawanya lagi di kiri atas, dan satunya lagi game over di tengah layar kalau number of lives sudah sama dengan 0 atau kurang dari 0. Jadi if number of lives lebih dari 0 atau player instance bukan 0 masih berjalan, GUI label new flag 00150 lives left. Artinya ini di pojok kiri atas
live left, terus dia akan menampilkan number of lives-nya berapa. Else, jika yang tadi number of lives sudah 0 atau player instance sudah 0, maka dia akan GUI label new like screen width bagi 2. Ini artinya di tengah screen dikurang 50 itu di tengah screen saya dapat dari YouTuber. Dan screen height dibagi 2 dikurang 25. Makanya jadinya di tengah 150, dia akan menampilkan tulisan game over. Tapi sebenarnya teksnya terlalu kecil jadi tidak terlalu efektif untuk memberitahu kalau game sudah over. Lalu selanjutnya ada player spawner, pasti selanjutnya ada enemy spawner. Public game object enemy prefab. Kita mau di sini dia itu nge-spawn terus musuhnya. Jadi float spawn distance ada distance-nya, jadi nggak langsung spawn musuhnya di depan muka. Jadi spawn distance 15 satuan unity. Lalu ada enemy rate-nya dan enemy selanjutnya itu ada berapa spawn. Enemy selanjutnya dikurang time delta time. If next enemy sudah 0, next enemy menjadi enemy rate. Enemy rate-nya di sini 5, vector offset sama dengan random on unit sphere. Jadi dari sphere dengan distance 15. Offset z sama dengan 0, offset sama dengan offset normalize. Dikali spawn distance yang tadi 15. Jadi dari sphere, dari lingkaran gitu. Instantiate enemy prefab, transform position tambah offset quaternion identity untuk nge-spawn musuhnya. Selanjutnya ada score manager. Itu score manager. Ini score manager. Ini untuk menghitung skor yang points dan high score ini. Jadi public static score manager instance, public text score text, public text high score text. Lalu tadi kita juga menambahkan teks di sini dengan cara klik kanan di hierarki atau tambah di hierarki, UI, lalu legacy dan text ini. Terus di dalam kanvas ini ada dua teks ini yang height atau tinggian dan lokasinya itu sudah di-adjust supaya di tengah atas. Yang pertama ini tidak salah high score-nya, jadi ini yang pertama, dan ini yang kedua, ini poinnya. Menggunakan font Use Say Magic, yang game dari internet ini, Use Say Magic. Lalu di anchor, di left center, top center, nah di atas. Di layer UI, sudah otomatis kan. Terus baru dibuat script. Nah, scriptnya ini ditaruh di canvas. Nih, script score manager. Untuk di script score manager ini yang tadi, teman-teman integer score sama 0, lalu high score-nya juga 0 pertama-tama. Ini private void awake. Jika script instance-nya di load, nanti kita bisa manggil ini instance sama dengan this. Lalu dalam void start-nya, high score sama player preference, player pref, get in high score, 0. Score text sama dengan score to string plus points. Jadi nanti skornya berapa? Points ditambah. Terus high score text itu high score titik 2, high score berapa? Nah, di sini public void-nya ini di mana untuk apa? Di public void add point ini untuk nambahin poinnya. Score sama dengan score plus 1. Terus score text sama dengan score to string tambah points. Ini yang menampilkan kalau skornya sudah bertambah. Dan ini untuk high score-nya. Jika high score kurang dari score, maka player pref set in high score menjadi score. Terus, nah ini baru yang DH player bullets ini. DH player bullets ini sebenarnya sama seperti damage handler, tapi ditambahkan ini score manager instance add point. Jadi dia mengambil dari script score manager instance add point yang tadi score manager instance add point. Nah ini dia cuma mengambil fungsi ini. Jadi bisa kalau ini kan di player bullets ya. Jadi kalau dilihat dari intinya itu player bullets itu peluru pertama yang biru ini. Jadi hanya peluru ini yang dipakaikan player bullets. Nah ini. Jadi kalau peluru player bertabrakan dengan sesuatu atau men-collision trigger sesuatu, maka poinnya bertambah 1. Lalu yang tadi di damage handler, yang sprite renderer ini, SR get komponen dari sprite renderer. Jika nggak ada, maka transform get komponen in children, ambil dari children musuhnya. Karena kan tadi grafik dari musuh itu ada di childrennya, sprite renderer. Nah, jika benar-benar nggak ada di dalam childrennya, maka baru debug log error object nggak ada SR. Tapi untungnya debug ini tidak perlu digunakan karena dia dapat langsung in children. Lalu ini. Jadi sebenarnya fungsi sprite renderer ditaruh di sini SR ini itu untuk menambahkan efek clap clip dalam pesawat player jika dia invulnerable. Makanya di sini ada jika invulnerable timer lebih dari 0, artinya player lagi invulnerable. Timer dikurang time karena timernya berkurang terus. Lalu game object layer sama correct layer. If SR tidak null, SR enable true. Dan lainnya jika SR bukan null, SR enable bukan SR enable. Jadi dia akan mengecek setiap frame. Misalnya dalam 1/30 frame, maka dia akan melakukan 30 kali di sini. Itu fungsi SR atau sprite renderer di sana tadi. Lalu yang terakhir itu script dari backgroundnya. Sebenarnya awalnya backgroundnya pengen mengikuti ke kanan, tapi ternyata tidak bisa. Jadi di sini saya kasih script untuk membuat supaya backgroundnya ngikutin kameranya. Makanya kalau tadi di run seperti ini, backgroundnya tidak berubah, tapi backgroundnya ikut jalan bersama pesawatnya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu karena hanya tinggal dikaitkan saja ke kamera. Nih, main kamera ada